rekapitulasi atau angket ataupun apapun, supaya kualitas pemilu ke depan itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya. Sepanjang pemilu yang saya ikuti semenjak 99, saya belum pernah melihat ada sebuah proses pemilu yang sebrutal dan semenyakitkan ini, di mana etika dan moral politik berada di titik minus. Angket itu kenapa kita kemudian lanjutkan dengan yang lain, karena memang hak angket itu kan ada mekanisme. Ada hak konstitusional diinisiat siapapun itu, terutama barangkali saat ini adalah kawan-kawan dari Partai Demokrat Indonesia Perjuangan misalnya. Sikap kita dalam hal ini pendukung Mas Anies dan Caimin dalam koalisi perubahan jelaslah memberikan support. Tentu Partai Golkar menolak ya terhadap hak angket tersebut. Urgensi dari hak angket ini apa? Baik, pemirsa, kembali lagi di Kontroversi. Bang Ciko, kenapa rencana menggulirkan hak angket di sidang paripurna Selasa kemarin itu banyak yang bilang rasanya tuh anyep, kurang greget. Gitu ya. Mbak Puan absen, yang ngomong cuma 3 orang. Jadi serius gak sih mau mengajukan hak angket? Mas Aryo Bimo kan juga udah menyampaikan bahwa itu adalah menjadi salah satu opsi yang harus digulirkan untuk kita dapat melihat secara utuh apa-apa yang kita anggap janggal dalam pemilu ini. Pelanggaran-pelanggaran, kecurangan-kecurangan yang diduga dilakukan oleh pemerintah. Dan diduga pemerintah juga lalai dalam melaksanakan undang-undang terkait dengan pemilu ini. Nah, ini yang harus difahami oleh masyarakat. Yang kedua, banyak sekali orang menganggap hak angket ini suatu yang luar biasa gitu. Padahal ini kan biasa-biasa aja, ini hak konstitusional dari anggota-anggota DPR di parlemen. Nah, dan tujuan dari hak angket ini kan suka orang selalu maunya yang sensasional gitu, bicara pemakzulan ujungnya. Enggak juga. Hak angket ini kan outputnya bisa banyak. Outputnya adalah salah satunya untuk menghindari hal-hal yang kita anggap janggal, hal-hal yang kita anggap tidak pantas dilakukan dalam masa pemilu seperti politisasi bansos, ya kan, dan lain-lain, itu supaya tidak terulang lagi di pemilu ke depan. Nah, ini. Nah, untuk menggulirkannya tentu bukan masalah orang per orang langsung maju mengatakan saya mau hak angket, saya mau hak angket, tanda tangan cukup jalan begitu ya. Tapi kan ada dokumen-dokumen yang dipersiapkan. Terus harus meninventarisir pelanggaran-pelanggaran undang-undang yang mana yang dilanggar. Ya, mana strategi-strategi seperti apa yang akan kita bawa, argumen-argumen apa yang kita bawa. Tentunya persiapannya itu harus betul-betul matang. Dan jadi satu harus diingat dulu. PDIP sedang tidak solid ya untuk mengajukan hak angket? Solid sih, so far solid. Karena belum ada perubahan dari sikap pertemuan di TPN dengan partai-partai pendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang mengatakan bahwa hak angket adalah hal yang harus kita gulirkan. Tapi yang harus diingat juga bahwa there is no deadline untuk hak angket. Jadi orang berpikir, oh harus selesai ketika pemerintahan ini selesai. Nggak harus begitu. Hak angket ini bisa terus bergulir, nggak ada masalah gitu. Jadi nggak ada rentang waktu yang harus dikejar-kejar gitu. Hak angket ini bisa terus berjalan dan bisa melampaui periode. Gitu. Saking kurang gregetnya, apalagi PDI Perjuangan yang dianggap sebagai harusnya menjadi inisiator gerakan hak angket ini, Nasdem itu sampai bilang bahwa tanpa PDI Perjuangan pun Nasdem akan tetap maju mengusulkan hak angket. Benar begitu, Bang Tobas? Ya, betul. Jadi kan begini, sebenarnya syarat untuk mengajukan angket itu kan dari 2 fraksi saja sudah cukup gitu ya. Tetapi memang kita harus juga berhitung dan mengukur bahwa sebaiknya dari fraksi-fraksi yang ada, yang sikapnya sudah jelas mengenai hak angket ini, bisa bersama-sama juga. Nah, kita tentu menghormati PDI Perjuangan sebagai fraksi terbesar yang juga pertama kali kemudian mencetuskan ide tentang hak angket ini. Ya tentu apabila kemudian menjadi motor, itu tentu akan lebih baik. Tetapi apapun itu, saat ini Partai Nasdem sedang mempersiapkan diri untuk mengajukan hak angket. Ya, kita sedang mempersiapkan bahan-bahannya. Tadi juga kita buat FGD di fraksi, ya, menghadirkan beberapa pakar ya untuk memastikan bahwa substansi dari hak angket yang akan kita bawa ini adalah substansi yang sangat kuat. Nah, jadi kalau soal jadi itu bukan layu sebelum berkembang ya? Ya, mudah-mudahan tidak ya. Tapi yang paling penting adalah ya kebersamaan ini, kesolidan dari fraksi-fraksi yang memang siap untuk mengajukan hak angket ini juga menjadi penting. Ya, karena kan bagaimanapun ini adalah satu proses politik yang nanti pasti ujungnya juga kita berhitung berapa banyak yang akan setuju terhadap hak angket ini. Nah, oleh karena itulah maka
ya kita berharap ya nanti komunikasi tetap akan terus berjalan di antara fraksi-fraksi yang ada. Oke, si Bang Ade tadi sebelum jeda juga mengatakan justru Bang Ade pribadi itu mendukung ya hak angket. Apalagi di situ disebut Gus Romi pernah menyebut bahwa sebaiknya yang soal kejanggalan kenaikan suara PSI itu dibahas juga dalam hak angket. Kenapa Anda setuju? Jadi gini, misalnya kalau orang melihat tadi kan diungkapkan di Kumparan atau dimanapun, terus orang bertanya, ini bagaimana Mas Ade PSI? Ya mana kami tahu, loh bukan yang melakukan ini bukan PSI. Kenapa angkanya seperti itu? Ya mana kami tahu. Cari dong siapa yang melakukannya. Cari dong kebenarannya. Misalnya saja, Kumparan itu mengutip, tadi ada berapa banyak? 5 atau 6 contoh yang semua menyangkut PSI. Pertanyaan saya satu, itu hanya untuk PSI atau partai lain juga diperiksa? Karena kemungkinan kalau dari berapa 200.000 TPS yang ada itu diperiksa bisa ditemukan juga di berbagai partai yang lain. Itu misalnya begitu. Tapi kan kami tidak punya otoritas dong untuk memeriksa itu. Kami juga pengen tahu kenapa tiba-tiba suara PSI di daerah mana itu naik dari 0 ke berapa tadi? 50. Kami kok jadi korban PSI-nya? Karena supaya kami nggak jadi korban, mendingan kita bongkar semua. Dan itu bukan cuma soal angket kan. Tapi ini sikap Bang Ade atau sikap PSI untuk meminta bongkar saja sekalian di hak angket? Saya nggak berani bilang ini adalah suara PSI karena saya kan bukan. Nggak, saya mau bilang gini, saya kan bukan anggota DPP-nya PSI ya. Tapi kalau buat saya sebagai kader PSI yang sering hadir dalam acara-acara DPP PSI tapi tidak sebagai anggota DPP, saya akan mengatakan ya kurang lebih kami seperti itu. Jadi gini, yang kecurangan yang terjadi kan banyak sekali yang bilang ini tadi apa contohnya paling brutal ya. Saya nggak tahu kan saya nggak bisa bandingkan dengan 2019. Saya nggak berada di dalam kan. Tapi bahwa itu artinya ada banyak kecurangan jelas terjadi kan. Nah contohnya saja uang yang paling menyakitkan kami di PSI adalah apa istilahnya yang uang pagi-pagi dikasih atau sehari sebelumnya dikasih serangan fajar. Karena di PSI jelas-jelas itu perintah dari ketua Dewan Pembinanya Jeffrey Giovanni, terus diikuti dengan Kaisang, diikuti dengan ketua DPP. Nggak ada cerita ya yang namanya serangan fajar, kalian tidak boleh keluarin duit untuk bayar para pemilih. Ya. Udah ada yang urus gitu. Oh gitu. Nggak tahu. Nah kalau itu nggak tahu dong. Tapi kan lagi-lagi. Jangan didobel-dobel ya. Udah ada yang urus. Nggak, saya mau bilang. Ntar dobel lagi. Saya mau bilang bahwa itu harus usulkan ke PSI. Nggak, bukan. Saya mau bilang kan ada soal. Ke PSI, Bang. Ini kok tiba-tiba saya diserang ya? Saya cuma bilang serangan fajar. Usulkan apa Mas Adi? Usulkan apa? Usulan soal angket ini menarik loh. Bahwa yang melakukan kecurangan itu bukan hanya PSI, 01, 03. Enggak, kalimatnya jangan gitu dong. Bukan hanya PSI, seolah-olah PSI curang. PSI nggak curang. Kan yang selama ini dianggap melakukan kecurangan dan penggelembungan kan seakan-akan PSI. Seakan-akan. Artinya dengan angket ini kan bagus. Semua tabir gelap soal kecurangan dan penggelembungan itu pemilu sebenarnya bukan hanya mengarah pada satu partai. Harusnya. Betul. Kenapa itu tidak diusulkan ke partai, Bang? Saya bukan anggota DPP tadi. Ini bukan soal anggota-anggota. Saya kira Bang Ade ini jauh lebih berpengaruh ketimbang yang lain. PSI. Secara kualitas, pengalaman. Ini namanya lagi ombak-ombak ini. Kita juga harus meluruskan ya. Kalau kita bicara soal hak angket. Hak angket ini kan objeknya adalah kebijakan. Ya kebijakan ya dari pengawasan dari DPR kepada pemerintah. Ya bagaimana posisi pemerintah di dalam konteks pemilu ini, bagaimana kebijakan bansos misalnya, yang dikeluarkan menjelang pemilu, apakah ada pertanggungjawaban keuangan, kemudian kebijakan-kebijakan lainnya lah. Jadi memang yang disorot adalah kebijakan kerja kinerja dari pemerintah ya menjalankan undang-undang. Ini bukan soal bagaimana praktek penghitungan suara, penamaan suara, bukan itu. Jadi supaya lurus juga, jangan sampai kita Silvia, bagi saya sebagai rakyat biasa punya kepentingan bahwa kecurangan itu bisa dilakukan oleh siapapun. Yang diam, yang nggak teriak itu bukan berarti dia nggak curang. Yang nggak pernah dituduh dan dicurigai itu belum tentu tidak curang. Saya kira kecurangan itu terjadi sejak pemilihan presiden dan anggota dewan dilaksanakan secara langsung 2004 sampai sekarang. Makanya Bang Ade, saya mendukung itu diusulkan. Besok saya buat videonya mungkin. Itu dia. Tapi ya gini, saya mau bilang satu hal. Supaya berserius ini soal Mas Adi gini, saya adalah cuma anggota ya. Jadi saya akan menyuarakannya. Tapi jangan katakan itu adalah suara PSI. Saya bisa bilang ke PSI. PSI juga ngomong dong. Tapi itu adalah masukan dari seorang anggota ya. Coba satu begini ya, mungkin sekarang kita tujuannya apa?
membuat demokrasi dan negara kita lebih baik. Ya. Dalam praktek ini dia ada 2 jenis nih, Pak. Curang sebelum pemilu, curang setelah pemilu. Nah, curang sebelum pemilu ini, oke, kita mau seperti apa nih toleransinya? Apakah kita menyebut curang sebelum pemilu ini boleh yang kita sebut incumbent insentif? Incumbent punya insentif. Punya. Putra presiden, anaknya ketum partai punya insentif. Punya. Sampai mana sebenarnya kebijakan insentif incumbent ini boleh? Ya. Nah, menurut saya kalau dia sampai masih incumbent insentif saya masih terima. Tapi kalau sudah penggunaan aparatur, setrum-setrum, nah ini yang merusak Apa yang demokrasi. disetrum? Setrum-setrum ini curang sebelum pemilu. Orang sebenarnya tidak mau memilih dia. Tapi karena ada setrum-setrum, Nah, setrum itu terjadi apa? pilihan yang tidak demokratik. Diancam, diintimidasi. Ya setrum-setrum lah, terjemahin sendiri aja lah. Nah, ini menurut Nggak, sorry. saya. Ini beda antara setrum Gini, dengan Pak. dalam. Oke, Nggak, oke, saya mau Pak bilang Ade. gini. Nggak Ada apa-apa. yang ancaman, Nggak ada apa-apa, yang Pak Ade. insentif. Contoh, Pak Ade. Cuma bisa 3, diancam, dirayu, sama dikasih duit. Betul. Apa, Itu maksudnya. Pak Ade. Itulah, dikasih duit. Setrumnya ada 2. Ya, Kan ya. kalau kita, saya ini kan murid Bang Ade. Oh, iya, iya. Bang Ade dulu ngajarin saya di UI. Iya. Kita bisa menggerakkan orang dengan 2 aja katanya. Apa? Dengan fear dan love. Love tuh harapan, janji, program. Kalau kasih ajaran duit, orang love yang tuh baik. ya. Love, duit baik. iya. Tapi ada juga fear. Betul. Setrum-setrum nih. Setrum-setrum ini. Nah, apakah setrum-setrum ini masih kita bisa kategorikan sebagai incumbent insentif? Contoh. Betul. Mas Ade ini kan di kota, bukan di Iya, desa. iya. Dapil saya ini di desa, Bang. Memang ada nih terus terang. Kepala desa datang ke saya. Bang, mohon maaf Bang. Oh, bisnis setrum. Saya ini habis kena setrum. Kalau dukung abang, saya beraninya diam-diam. Saya hanya berani dukung capresnya X. Kalau yang partai, diam-diam. Kenapa? Kalau enggak menang. Misalnya satu capres tertentu di sini atau partai tertentu di sini, kalau suaranya nggak sampai segini, bisa bahaya saya. Nah, artinya sebenarnya pada mulanya dia tidak punya pilihan demokratik terhadap A. Oke. Cuman karena kena setrum jadi B. Ya, Nah, ya. ini apakah akan kita benarkan terus? Nah, ini debatable. Tapi Mbak Sylvia, kalau Nggak, kok udah debatable? curang, Kok debatable? debatable nih. Kita masih bisa berdebat nih. Sampai mana kami boleh pakai? Enggak, itu nggak boleh dong, pasti. No, berdebat kan. Ini mau yang tadi ini artinya ini apa namanya? Apakah ini masih kita sebut dengan incumbent insentif? Anda boleh Orang setrum, masa insentif? nggak boleh kan? Nggak boleh Nah, dong. berarti udah sepakat nggak boleh. Sepakat. Berarti Dan itu ada terjadi. yang Dan itu terjadi. Itu terjadi. Harus Harus. diinvestigasi. Nah, tapi kita mau seperti apa? Mau kita biar. Nah, tapi yang parah itu Mbak. Yang kedua, ini kacau. Apa curang setelah pemilu? Ini yang terjadi. Nggak ada yang milih Ade Armando di situ. 50 jadi 500. Bang Ade aja komplain kemarin. Saya ini cuma mau yang 50. Kalau ditambah-tambahin saya nggak mau 500. Iya. Nah, ini yang terjadi nih curang setelah pemilu inilah nih yang geser ini. Baik. Nah, kita mau pilih yang mana nih negara Ya, kita? oke. Mau kita biarkan terus ada curang-curang sebelum pemilu dengan setrum-setrum atau kita clearkan ini permainan ini? Atau dua-duanya. Nah, Coba makanya- nanti kita dengar Golkar ya soal begitu. setrum-setrum Ahli ini. setrum-setrum. Sebelum dan sesudah. Waduh.